Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Seminar Ekonomi Syariah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing bagaimana cara kita menemukan isu-isu terkini yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun skripsi. Selain itu, pada kesempatan kali ini juga saya akan sharing terkait dengan penyusunan latar belakang dalam skripsi. Yang pertama adalah how to find the current issues. Bagaimana cara kita untuk menemukan isu-isu terkini yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun skripsi. Untuk menemukan isu-isu terkini yang mungkin bisa kita jadikan dasar melakukan sebuah riset, yang pertama kita bisa menemukannya di berbagai berita, baik berita cetak maupun berita elektronik. Kuncinya adalah memperbanyak mendengarkan atau membaca berita, entah itu di media sosial. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang ingin menyusun skripsi dan sedang menggeluti dunia medsos, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan isu-isu terkini terkait dengan ekonomi syariah khususnya. Atau mungkin Anda juga bisa sering-sering menonton berita di TV atau membaca koran elektronik yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, dari sana nanti teman-teman akan mendapatkan isu-isu terkini yang bisa digunakan untuk dasar menyusun suatu proposal skripsi. Lalu yang kedua, selain Anda bisa mendapatkan current issues atau isu-isu terkini terkait dengan ekonomi, Anda melalui newspaper ya atau melalui berita, Anda juga bisa banyak membaca research paper atau artikel jurnal. Dengan Anda membaca artikel jurnal terkini minimal 3 tahun terakhir atau maksimal 5 tahun terakhir lah ya, maka Anda akan bisa menemukan isu-isu apa yang banyak dibicarakan oleh para researcher yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Sehingga melalui pembacaan terhadap artikel jurnal tersebut, insya Allah Anda juga akan mendapatkan isu-isu terkini yang hangat diperbincangkan oleh para peneliti tersebut. Lalu kemudian, selain itu Anda juga bisa menemukan isu-isu terkini dalam tesis atau disertasi yang telah selesai. Nah, tentunya Anda harus membaca tesis atau disertasi itu dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Syukur-syukur semakin baru tahunnya, maka Anda akan dapat menemukan isu-isu yang paling hangat yang banyak diriset oleh para akademisi lulusan S2 maupun S3. Saya tidak menyarankan Anda membaca skripsi, meskipun itu juga penting. Meskipun itu juga penting, namun untuk mendapatkan isu-isu terkini, justru tesis dan disertasi itulah yang menurut saya perlu Anda baca. Lalu kemudian, selain berita, kemudian research paper, kemudian tesis or dissertation, Anda juga dapat menemukan current issues dalam scientific meeting, seperti seminar, atau lokakarya, atau workshop, begitu ya, yang mana biasanya dalam pertemuan-pertemuan ilmiah tersebut selalu dikupas isu-isu terkini terkait dengan ekonomi syariah. Nah, mungkin itu 4 pintu yang bisa Anda gunakan untuk menemukan isu-isu terkini terkait dengan ekonomi syariah. Lalu untuk selanjutnya adalah bagaimana kita membuat suatu judul skripsi atau judul proposal skripsi. Dalam hal ini Anda masih di tahap proposal skripsi. Judul skripsi tentunya hendaknya harus singkat dan spesifik.
tetapi bisa menjelaskan atau memberikan gambaran terkait usulan penelitian yang Anda sampaikan. Sehingga Anda harus mempertimbangkan aspek substansi yang akan Anda sampaikan dalam proposal skripsi itu harus memiliki sifat visible. Artinya Anda harus mengukur visibilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika Anda melakukan riset, sehingga ini mungkin dilanjutkan atau tidak gitu. Artinya riset sebisa mungkin, riset atau penelitian yang Anda lakukan itu betul-betul riset atau penelitian yang bisa selesai. Nah, itu artinya adalah visible. Selain itu juga Anda juga harus mempertimbangkan aspek administrasi, kemudahan administrasi, logistik Anda, biaya penelitian misalkan, dan waktu. Jangan sampai penelitian yang Anda ajukan itu terlalu muluk-muluk sehingga ternyata Anda kesulitan untuk menyelesaikannya hanya karena alasan administrasi. Misalkan karena izin di tempat Anda riset, di objek Anda riset misalkan terkendala di sana. Kemudian ternyata diizinnya sulit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Anda di awal sebelum mengajukan proposal skripsi Anda harus memastikan terlebih dahulu agar aman bahwa lokasi penelitian Anda itu mudah untuk memberikan izin. Tidak hanya itu juga, logistik Anda juga perlu mengukur kemampuan finansial misalkan yang Anda miliki, kira-kira cukup atau tidak menyelesaikan suatu usulan penelitian atau riset yang Anda sampaikan. Begitu juga dengan waktu. Kira-kira penelitian Anda ini bisa selesai dalam satu semester atau tidak. Seandainya topik penelitian Anda ternyata cukup berat, nah, maka Anda harus mengukur kira-kira bisa selesai dalam satu semester atau tidak. Jika tidak bisa selesai, saya sarankan Anda mengambil topik riset yang lainnya. Lalu kemudian di sini ada tema, ada judul. Kalau sebelumnya judul itu harus singkat, padat, tapi bisa menggambarkan usulan penelitian Anda, justru ada satu hal lagi yang namanya tema, atau lebih kecil, lebih skup kecilnya adalah topik begitu. Karena topik atau tema dan judul itu suatu hal yang berbeda. Apa bedanya? Jika tema itu masuk ke wilayah kajian pada tataran teoritis. Sekali lagi, tema itu wilayah kajian pada tataran teoritis. Misalnya saja, tema penelitian Anda adalah pengaruh investasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai tema. Lebih teoritis banget lah ya. Karena apa? Oh, pengaruh ini terhadap ini. Itu dalam kajian ilmu ekonomi itu teoritis. Lalu judul dari tema tersebut bisa Anda tuliskan misalnya pengaruh investasi syariah, misalkan pengaruh sukuk misalkan, atau pertumbuhan sukuk atau pertumbuhan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, misalkan di Indonesia pada tahun sekian sampai tahun sekian jika Anda menggunakan data panel misalkan seperti itu, atau data time series ya kalau hanya di Indonesia saja. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan beberapa negara, kemudian dalam beberapa kurun waktu, maka Anda bisa menggunakan data panel. Sehingga misalkan data panel berarti bisa misalkan pengaruh investasi syariah atau pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI pada tahun 2015 sampai 2020, misalkan seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya antara tema dan judul adalah kalau sebelumnya tema itu lebih bersifat teoritis, sedangkan judul itu lebih spesifik tadi ya, lebih spesifik, lebih ke teknis bisa dikatakan seperti itu ya. Lalu kemudian perbedaan selanjutnya, tema itu bersifat lebih umum, sedangkan judul lebih kepada objek tertentu saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi pengaruh investasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan masih umum sekali. Nah, untuk judul Anda harus melakukan spesifikasi. Nah, kenapa perlu kita pahami antara tema dan judul? Karena
pemahaman perbedaan antara tema dan judul ini akan berpengaruh sekali nanti terhadap arah penelusuran kajian penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi dalam menemukan atau mencari penelitian terdahulu, Anda harus mencari atau menemukan penelitian terdahulu yang betul-betul spesifik, yang sesuai dengan judul Anda. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Ketika tidak menemukan atau misalkan menemukan tapi ada perbedaan, nah di situ Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, gitu ya. Lalu jika Anda mencari atau menemukan artikel jurnal terdahulu atau penelitian terdahulu berdasarkan tema, itu akan sangat luas sekali, sehingga bisa jadi nanti Anda bisa jadi akan ada beberapa penelitian yang sebetulnya sangat mirip dengan penelitian Anda, namun Anda tidak menemukan itu karena cara pencarian Anda atau kata kunci yang Anda gunakan adalah kata kunci tema. Berbeda dengan kata kunci yang Anda gunakan misalkan tadi lebih spesifik ke judul, misalkan dari aspek tahun misalkan, atau mungkin objek penelitiannya, gitu kan. Tadi negara-negara oki, misalkan Anda menggunakan beberapa kata kunci itu, maka akan lebih fokus lagi artikel jurnal terdahulu atau penelitian terdahulu yang akan Anda temukan, sehingga Anda dengan mudah bisa menghemat waktu untuk mendapatkan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Lalu kemudian, nah ini adalah sistematika penulisan skripsi yang ada di Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Mungkin ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya, di mana ada perbedaan sistematika penulisan dalam penulisan skripsi, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada bab, jumlah bab, di mana pendekatan kuantitatif menggunakan 5 bab, sementara pendekatan kualitatif menggunakan 6 bab seperti yang Anda bisa baca dalam layar Anda ini. Lalu kemudian how to write research background. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita atau tips-tips untuk menulis latar belakang masalah suatu penelitian. Tentunya latar belakang itu menjadi suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena kenapa? Nggak mungkin kita melakukan ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba melakukan penelitian tanpa ada penyebabnya, begitu ya. Nah, untuk menulis latar belakang ini bisa terjadi karena faktor subjektif atau bisa terjadi karena faktor objektif. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kita melakukan riset itu bisa karena didorong karena faktor subjektivitas kita sebagai researcher atau sebagai penulis penulis skripsi begitu ya, atau karena faktor objektif. Nah, contoh faktor subjektif. Contohnya adalah misalkan Anda pernah terlibat dalam suatu masalah atau Anda pernah mengalami suatu fenomena langsung, fenomena ekonomi misalkan. Nah, misalkan Anda pernah investasi, ini dalam tataran mikro misalnya, Anda pernah melakukan investasi syariah, namun ternyata Anda menemukan hal-hal yang janggal di sana, gitu ya, sehingga Anda tertarik untuk melakukan riset dalam menyelesaikan permasalahan investasi tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah faktor subjektif Anda sebagai seorang peneliti. Atau bisa jadi karena faktor objektif. Misalkan Anda menyelesaikan mata kuliah contemporary issues in Islamic finance misalnya. Isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam. Anda sudah mengikuti mata kuliah itu, lalu kemudian setelah mengikuti mata kuliah itu Anda tertarik dengan beberapa topik kajian yang menjadi isu-isu terkini dalam ekonomi syariah. Nah, itu juga bisa. Atau tadi misalkan Anda melihat atau membaca atau mendengarkan berita begitu ya di TV,
terkait dengan isu-isu ekonomi di Indonesia. Nah, itu juga bisa menjadi latar belakang Anda secara objektif melakukan suatu penelitian. Nah, kemudian dalam menulis latar belakang ini hendaklah diawali dengan menampilkan berbagai data atau informasi. Jadi di bagian awal latar belakang sebaiknya Anda menuliskan data-data dan informasi-informasi terkait dengan permasalahan penelitian Anda, gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan Anda ingin melakukan, Anda tertarik ingin melakukan riset pengentasan kemiskinan, misalkan seperti itu. Faktor-faktor apa yang bisa menjadikan masyarakat itu lebih sejahtera, misalkan seperti itu ya, secara dalam tataran rumah tangga, household, misalkan seperti itu. Nah, maka Anda bisa menampilkan misalkan data-data berapa jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Nah, jumlah masyarakat miskin di Indonesia, atau mungkin tren kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Misalkan dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu Anda bisa tampilkan di sana. Nah, itu namanya data dan informasi. Nah, begitu ya. Atau mungkin bisa daya beli. Anda mengawali latar belakang Anda dari daya beli, misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan poverty, misalnya, berhubungan dengan kemiskinan. Nah, data itu berfungsi untuk melihat kesenjangan antara teori dan fenomena atau realita, atau bisa kesenjangan antara harapan dan kenyataan, misalkan seperti itu. Jadi misalkan nih, harapannya apa? Harapannya adalah masyarakat Indonesia ini sejahtera harusnya ya, secara logis gitu ya, dengan berbagai macam, misalkan pemerintah, Anda juga menyampaikan setelah angka kemiskinan atau angka yang berhubungan dengan kemiskinan itu tadi, Anda juga menyampaikan misalkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dimiliki oleh Indonesia misalkan. Atau misalkan berbagai macam program kemiskinan yang dimiliki oleh lembaga Ziswaf misalkan seperti itu ya. Namun ternyata kemudian Anda uraikan dengan berbagai macam program, kemudian sokongan APBN maupun sokongan misalkan dana Ziswaf itu tadi yang cukup besar, namun ternyata kok tidak mampu menurunkan misalkan dalam periode sekian kok tidak turun. Nah, berarti kan ada gap di sana, ada kesenjangan antara harapan yang seharusnya dengan berbagai program itu masyarakatnya sejahtera atau terjadi penurunan tren kemiskinan, ini kok malah cenderung stagnan atau meningkat misalkan seperti itu. Nah, itu namanya gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kurang lebih seperti itu. Sehingga menimbulkan keingintahuan akademik. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Kok fenomena seperti ini kenapa bisa terjadi? Kemudian apa penyebabnya dan apa solusinya ke depan? Nah, begitu. Nah, itu fungsi kita melaksanakan suatu riset, sehingga di akhir riset kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan, misalkan perbaikan kebijakan atau perbaikan teori, bahkan misalkan Anda mampu sampai ke sana. Lalu kemudian selain itu juga dalam menulis latar belakang, Anda bisa memberikan komentar, evaluasi, atau kritik terhadap karya tulis atau hasil penelitian terdahulu yang tentunya relevan dengan penelitian Anda. Misalkan tadi setelah Anda menampilkan data-data, kemudian Anda menyampaikan secara tegas kesenjangan yang terjadi itu di aspek ini loh. Terjadi kesenjangan realita dengan harapan tadi. Lalu kemudian Anda dukung dengan penelitian-penelitian terdahulu. Si A menyatakan bahwasannya dengan meningkatkan misalkan dana zakat itu bisa menurunkan kemiskinan. Tapi kemudian Anda kritisi di situ. Penelitian itu Anda kritisi, ini dikritisinya dengan data
dan atau dengan hasil penelitian yang lain. Misalkan Anda menemukan penelitian yang lain menyatakan, oh ternyata tidak yang menurunkan angka kemiskinan itu bukan besarnya dana zakat, tapi efektivitas pendaya gunaan dana zakat, misalkan seperti itu. Jadi kalau dananya naik terus, tapi ternyata pendaya gunaannya kurang efektif, nah itu justru tidak akan menurunkan angka kemiskinan. Nah, misalkan contoh-contoh Anda memberikan komentar atau evaluasi atau kritik itu seperti itu. Jadi harus didasarkan dengan data dan atau penelitian yang lain. Gitu. Jadi Anda tampilkan penelitian yang mendukung istilahnya itu namanya perdebatan akademik. Nah nanti setelah ini. Nah ini. Jadi di latar belakang Anda juga harus bisa memunculkan perdebatan akademik. Perdebatan akademik itu yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi dalam latar belakang mungkin di bagian kedua ya. Jadi bagian pertama Anda menyampaikan berbagai informasi data terkait dengan topik penelitian Anda. Lalu kemudian Anda menyampaikan gap-nya apa. Ya seharusnya bagaimana, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Misalkan seperti itu. Lalu kemudian Anda sampaikan perdebatan akademiknya. Jadi kalau secara teori, itu sudah betul zakat itu misalkan bisa membantu menurunkan kemiskinan. Tapi, ada tapinya. Misalkan ini, zakat bisa menurunkan kemiskinan berdasarkan penelitian si A, B, C. Namun, terus Anda kritisi tadi kan, namun ternyata pengumpulan dana zakat saja tidak cukup. Harus ada efektivitas pendaya gunaan dana zakat, misalkan seperti itu. Hal ini didukung dengan penelitian berarti DEF misalkan, yang menyatakan bahwa tidak cukup hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi harus efektif dan lain sebagainya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya perdebatan akademik. Syukur-syukur jika topik yang Anda angkat itu betul Anda bisa menemukan artikel jurnal yang betul-betul pro kontra. Ada pro, ada kontranya. Misalkan artikelnya atau penelitiannya si C misalkan, dia malah secara ekstrim menyatakan zakat itu nggak bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional, misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian Anda sampaikan di situ, kemudian Anda bantah dengan penelitian terdahulu yang lain, yang menyatakan zakat itu bisa loh gitu, tapi harus efektif penggunaannya, pendaya gunaannya, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya perdebatan akademik yang harus Anda masukkan dalam latar belakang juga. Nah, jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, at least dalam research background atau latar belakang itu ada dua hal yang harus Anda tuliskan. Yang pertama adalah fenomena. Data-data empiris, fenomena-fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, dan di sana Anda harus bisa menjelaskan juga gap tadi, kesenjangan antara harapan dan realita terkait dengan fenomena itu. Yang kedua, terkait dengan Anda bisa menyampaikan di bagian kedua adalah perdebatan akademiknya. Secara teori, topik yang Anda angkat ini sudah sampai mana perdebatan akademiknya gitu. Misalkan si A, syukur-syukur Anda bisa menemukan pro kontranya begitu ya. Si A menyatakan kanan, tapi si B menyatakan tengah. Beda lagi si C menyatakan ke kiri. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu luar biasa. Akan sangat menarik sekali sehingga akan memperkuat latar belakang Anda. Jadi at least ada dua hal itu tadi. Sehingga nanti di akhir bagian latar belakang Anda, ya kan? Atau gini, sebelum di akhir tentunya Anda harus banyak menjelaskan, Anda harus banyak menggunakan literatur dan penjelasan masalah yang Anda teliti dalam latar belakang. Jadi tak cukup hanya 1-2 referensi untuk menulis latar belakang. Harus pakai banyak literatur gitu ya. Banyak referensi. Kalau terutama tadi perdebatan akademik, tentunya kan nggak cuma 1-2 penelitian terdahulunya, pastikan banyak begitu ya. Atau penelitian yang berhubungan dengan topik Anda lah begitu. Tidak
tidak hanya satu dua, harusnya ada banyak. Dan Anda jelaskan di sana permasalahannya. Lalu di akhir alenia, nah ini yang perlu Anda lakukan adalah memberikan penegasan bahwa topik atau tema yang Anda bahas itu memang ada masalah gitu. Bukti masalahnya apa? Bukti masalahnya adalah ya tadi ada kesenjangan fenomena dan ada kesenjangan atau ada perdebatan akademik. Artinya secara fenomena ada permasalahan gap tadi, kesenjangan antara harapan dan realita. Apa tadi mungkin bisa disampaikan secara singkat dalam satu alenia atau satu paragraf, dan kesenjangan atau gap teori gitu ya. Artinya topik yang Anda bahas ini belum selesai, belum final gitu. Karena apa? Masih banyak perbedaan pendapat antar ulama, antar ahli, antar researcher, antar peneliti yang melakukan riset terkait dengan topik penelitian Anda. Nah, sehingga ketika memang Anda bisa menjelaskan permasalahan dari aspek teoritis maupun dari aspek fenomena, nah, maka latar belakang Anda akan kuat. Sehingga insya Allah itu akan menguatkan proposal Anda untuk diterima dan dilanjutkan ke tahap penelitian. Nah, di sini saya tulis layak diteliti. Nah, gitu ya. Tapi kalau Anda gagal menjelaskan dua hal itu tadi, gagal menjelaskan gap fenomena dan gap teori, maka bisa jadi proposal Anda akan dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan proses penelitian. Nah, begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.